Langsung saja untuk makalahnya. Sebenarnya sama dengan dipaparkan oleh rekan-rekan dan lebih komplit dari makalah rekan-rekan sekalian. Ini saya cuma mengulas. Di sini untuk Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah adalah Khalifah Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin As-Sam, kakek buyut dari Muawiyyah bin Sufyan. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk khalifah. Latar belakang lahirnya adalah Umayyah, yaitu dengan berakhirnya pemerintahan Khalifah Rasyidin. Di sini terjadi konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan. Lalu terbunuhnya Ali bin Abu Thalib. Di sini untuk penulisan dinasti Umayyah dilakukan oleh Muawiyah dengan cara menolak membayar Ali, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian tahkim dengan pihak Ali yang secara politik sangat menguntungkan Muawiyah. Setelah kaum Khawarij berhasil membunuh Ali pada tahun 661 Masehi, jabatan setelah Ali dipegang oleh putranya yaitu Hasan selama beberapa bulan, namun karena tidak didukung oleh pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah kuat, akhirnya Muawiyah membuat perjanjian dengan Hasan bin Ali yang berisi bahwa pergantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam setelah pemerintah Muawiyah berakhir. Perjanjian ini terjadi pada tahun 661 Masehi, disebut Jamaah karena perjanjian ini mempersatukan umat Islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu Muawiyah. Untuk urutan Khalifah Daulah Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya 90 tahun dengan 14 khalifah. Banyak kemajuan, perkembangan, dan perluasan yang daerah dicapai, lebih-lebih pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik dimulai kepemimpinan Muawiyah dan diakhiri oleh kepemimpinan Marwan bin Muhammad. Adapun urutan Khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang saya jelaskan ini untuk Muawiyah. Di sini beliau banyak mengambil kebijakan itu dengan mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi kerajaan turun-temurun. Sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Langkah awal yang diambil dalam penggunaan sistem pemerintahan tersebut yakni dengan mengangkat Yazid putranya sebagai putra mahkota, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menarik pasukan pengepung Konstantinopel, mendirikan departemen pencatatan, mendirikan pelayanan pos, memisahkan urusan keluarga dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sahibul Kharaz, dan mendirikan kantor pencetak mata uang. Kemudian Abdul Malik Ibnu Marwan, beberapa kebijakan yang diambil oleh Abdul Malik selama masa kepemimpinannya yaitu dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi di seluruh wilayah Bani Umayyah. Arabisasi yang dilakukan meliputi Arabisasi kantor perpajakan dan kantor keuangan, mencetak mata uang secara teratur, pengangkatan gubernur dari kalangan Bani Umayyah. Bagi para gubernur tersebut tidak diberi kekuasaan secara mutlak guna memperlancar pemerintahan. Ia mendirikan kantor-kantor pos dan membuka jalan-jalan guna kelancaran dalam pengiriman surat. Membangun beberapa gedung, masjid-masjid, dan saluran air. Bersama dengan Ohaz, ia menyempurnakan tulisan Nusakh Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Untuk masa khalifah yang terakhir, yaitu Marwan Ibnu Muhammad. Di sini kebudayaan pada masa periode Daulah Umayyah, tentang pesat itu dalam bidang arsitektur. Pada masa Bani Umayyah, bidang arsitektur maju pesat, terlihat dari bangunan-bangunan arsitek serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Yang kedua, adanya organisasi militer. Di zaman ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Dalam perdagangan, Bani Umayyah berhasil menaklukkan sebagian wilayah. Jalur perdagangan jadi semakin lancar. Dari segi kerajinan juga, dalam Khalifah Abdul Malik menjabat, mulai dirintis pembuatan tiras semacam berdiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Sedangkan dalam perkembangan keilmuan pada masa pemerintahan Daulah
Umayyah mendirikan dua poros madrasah sebagai pemikiran besar di dunia Islam, yaitu saat itu yaitu Madrasah Ahli Hadis di Madinah dan Madrasah Ahli Ra'i di Irak. Madrasah Ahli Hadis yang terdapat di Madinah bercirikan selalu berpegang pada nas Al-Quran dan hadis dalam menghadapi permasalahan saat itu. Sedangkan Madrasah Ahli Ra'i yang berada di Kufah dalam menghadapi masalah, maka mereka melakukan kajian pendekatan istihad atau kias terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis untuk mengetahui hukum masalah tersebut, atau bahkan terkadang melakukan terobosan hukum untuk suatu masalah yang belum terjadi. Untuk di kemunduran dinasti Muawiyah, yang pertama ini, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan merupakan tradisi yang baru bagi bangsa Arab yang lebih menekankan pada aspek senioritas. Di sini menjadi salah satu penyebab kemunduran dari periode dinasti ini. Yang kedua, dengan adanya latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipindahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antar suku Arabia dengan suku Arabia Selatan yang sudah terjadi pra-Islam semakin meruncing. Yang keempat, itu lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebutkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan ketika mereka mewarisi kekuasaan. Yang terakhir itu, penyebab langsung terkurungnya kekuasaan Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang diperoleh oleh kekuatan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Dari situ dapat disebutkan bahwa penyebab terjadinya kemunduran dinasti Umayyah terbagi menjadi dua faktor, itu faktor internal. Beberapa alasan yang berdasar yang sangat berpengaruh terhadap keuruntuhan dinasti adalah karena kekuasaan wilayah yang sangat luas tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan suatu kejadian yang mengancam keamanan tidak segera diketahui oleh pusat. Kemudian yang ada dalam faktor eksternal, yaitu intervensi luar yang berpotensi meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah berawal pada saat Umar II berkuasa dengan kebijakan yang lunak, sehingga baik Khawrazim manusia tidak ada memusuhinya, namun segala pelonggaran kebijakan tersebut mendatangkan persepsi yang fatal terhadap keamanan pemerintahannya. Cukup sekian Pak presentasi makalah dari saya. Terima kasih.